Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, di sini ada seniornya yang ambil, yang di kelas di Stambuk 19, 2, berapa lagi, 18. Ada? Atau ada yang bermasalah? Izin Pak, ada Pak. Siapa yang bermasalah jadwal? Saya Pak. Bermasalah kenapa? Apa masalah dengan jadwalnya? Izin Pak, buat apa namanya hari ini Pak, yang hari Senin, kami bentur sama V3U. Ya, itu apa itu? Benda pencemar udara? Iya Pak. Siapa? Firza? Firza, berapa orang Firza? Yang kalau saya lihat cek 4 orang ya? 4 atau 7 orang lah paling banyak. Gini aja, sebenarnya ini Firza ambil pertama kedua nih? Kedua Pak. Dua kan? Ya udah. Artinya gini aja, nanti jadwal tetap di hari ini, Senin jam setengah 3, setengah 2. Nah, buat yang ulang, saya berikan keringanan untuk nggak masuk kelas. Nanti tinggal isi absen aja ya. Kalau untuk rekaman semacam nanti saya coba upload. Ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Oke, ini salah satu. Yang kedua terkait absensi, udah gabung di kelas yang di e-learning kan? Sudah, Pak. Udah coba isi absen. Untuk pertemuan pertama kita udah ada yang coba. Yang pertemuan pertama kemarin belum ada, Pak. Diceknya kapan? Hari ini atau kapan? Waktu di hari Senin minggu lalu, Pak. Coba dicek sekarang. Ya, Pak. Untuk tanggal 7 Februari. 7 Februari ya, minggu lalu. Apakah bisa mengisi ininya, absensinya? Bisa, Pak. Siapa yang lagi buka pakai komputer bisa share screen nggak? Saya pengen tahu kalau di studennya seperti apa view-nya. Oh ya, Pak. Saya saja ya, Pak. Izin share screen, Pak. Oke. Lanjut. Persampahan ini nanti diisi sesuai ini aja ya, apa di KHS ya. Sorry, KRS ya. Misalkan KRS-nya di kelas A gitu. Isi absen di kelas A aja walaupun ada namanya di kelas A dan D gitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Coba ini di hari ini ya. Per hari ini. Coba silakan, saya pengen tahu sistemnya berjalan dengan baik atau tidak. Yang sebelumnya nggak bisa ya? Iya, Pak. Yang tanggal Ini sebelumnya nggak. al course itu
Itu apa isinya? Coba. Oh, yang lain ya. Coba discourse berarti. Discourse. Cuman yang hari ini aja Pak yang ada Pak. Yang discourse tadi balik lagi. Coba yang tanggal ini tanggal 14 hari ini ya. Yang hari tanggal 7 itu bisa diklik nggak? Oh, nggak bisa ya. Tanggal 7 nggak bisa, Pak. Nggak bisa Pak. Oh, berarti artinya kalau kalian telat ngisi, berarti kalian bisa ngisi misalkan nih hari Senin, hari ini ya, 1.20 sampai 11.55 nanti malam. Itu juga nanti kalau hari Kamis dari setengah 8 sampai tengah malam ya. Artinya absennya tetap seperti ini konfigurasinya. Artinya kalian bisa ngisi di jadwal rentang ini ya. Oke, untuk hari Senin dari saya aja nanti yang ngisi. Untuk absensinya berarti soalnya berapa saya lihat udah ada yang ngisi di hari apa ya, coba ngisi di Selasa Kamis yang lalu. Oke, sip. Berarti untuk hari Senin dari saya yang ngisi berarti. Baik, jadi gitu ya. Nanti absensinya silakan diisi. Saya kasih waktu rentang sehari, apa ya, hampir sehari lah. Misalkan kalau mungkin hari Senin agak pendek waktunya. Nanti kalau hari Kamis kan agak panjang, setengah 8 sampai tengah malam gitu. Jadi diisi absensinya. Nah, seperti mengingatkan, seperti kita telah bahas minggu lalu, untuk absensi di Google di e-learning, sedangkan untuk bahan Google Classroom. Soalnya saya nggak taruh bahan di Google di e-learning dan nanti tugas di Google Classroom seperti itu. Ya, soalnya kalau saya taruh tugas di e-learning, takutnya ada masalah segala macam, ya rentan hilang tugas-tugas kalian gitu. Supaya saya cari aman. Gitu. Baik, ada lagi yang perlu didiskusikan pada kesempatan awal ini. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke pertemuan kedua ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi awal. Kita review dulu apa itu persampahan. Mungkin secara hal ini bukan hal yang asing ya bagi kalian ya. Apa itu sampah saya rasa nggak bukan yang baru gitu. Dan isunya juga isu yang ya saya rasa belakangan ini juga populer gitu ya, karena masalahnya nggak selesai seperti itu. Jadi barangkali pada pertemuan kali ini kita akan coba mendiskusikan. Jadi nanti kalau ada yang ingin bertanya langsung tanya aja ya, jangan nunggu nanti di akhir gitu. Kalau ada pertanyaan langsung tanyain aja langsung. Nah, kita akan coba berdiskusi secara teori atau paparan yang lebih akademis gitu, seperti apa persampahan ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat beberapa undang-undang atau peraturan gitu sudah ada mendefinisikan apa itu sampah. Rujukan yang menjadi dasar ada Undang-Undang Nomor 18 2008, itu definisi sampah. Disebutkan bahwa sampah itu sebuah sisa kegiatan sehari-hari dari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Jadi yang dimaksud sampah di sini ialah yang
secara fisiknya padat ya, bukan cairan. Kalau cairan berarti limbah cair dia, itu seperti itu. Sedangkan kalau kita rujuk ke buku Tabanopoulos, menyebutkan bahwa sampah itu semua buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan hewan yang berupa padatan yang dibuang karena sudah tidak berguna dan tidak diperlukan lagi. Jadi dua definisi yang bersama gitu ya. Kata kuncinya itu sisa, lalu baik sisa atau sisa buang gitu, dan bentuknya berupa padatan. Sedangkan kalau menurut WHO itu sesuatu yang tidak dapat digunakan, tidak dipakai, walaupun itu tidak bersisa, tapi kalau tidak dapat digunakan, ujung-ujungnya kan nggak terpakai ya. Digunakan, tidak terpakai, atau tidak disenangi, yang berasal dari kegiatan manusia. Jadi bisa lebih luas lagi. Tidak bermanfaat juga bisa disebutkan kategori sampah seperti itu. Walaupun secara fisik dia masih apa namanya, masih bagus ya. Jadi bukan dilihat dari fisiknya itu, kalau tadi ada sisa pakai, tapi lebih luas lagi sesuatu yang tidak kita manfaatkan lagi gitu, atau tidak dipakai, itu bisa masuk kategori sampah. Kalau contohnya mungkin sehari-hari apa ya, siapa yang bisa ke contoh kalau definisi seperti ini. Nah, contoh gini lah, mungkin kalian nggak pernah dapat HP yang ini ya, udah mungkin pas kenal HP yang touchscreen ya. Mungkin generasi sebelumnya pernah dapat HP yang masih keyboard gitu, yang fisik gitu ya. Tapi lama-kelamaan teknologi berkembang. Nah, sekarang HP itu masih ada gitu, tapi nggak bermanfaat. Jadi itu sudah masuk kategori sampah karena belum tidak ada manfaatnya lagi gitu ya, tidak terpakai. Gitu. Itu salah satu contoh kasus. Walaupun secara fisik HP-nya berfungsi dengan baik, tidak ada kekurangan, ya, tapi karena tidak bisa tidak termanfaatkan, beda ya, tidak termanfaatkan, tidak bermanfaat itu beda ya. Kalau tidak bermanfaat artinya secara fungsi dia tidak berguna, sedangkan tidak termanfaatkan ialah secara fungsi dia bisa berguna tapi tidak diberdayakan seperti itu. Nah, ini berapa hal atau isu terkait persampahan. Kenapa sampah itu masalah? Pertama ada rasa apa namanya itu estetika ya. Jika karena karena orang melihat sampah itu hal yang menjijikkan gitu, mengganggu mata, sehingga orang nggak mau, misalkan sederhananya, orang nggak mau ada tong sampah dekat rumahnya atau dekat depan rumahnya, akan karena hal-hal tadi. Lalu sampah dijadikan atau menjadi tempat berkembang biaknya penyakit karena ada sifat organik dan anorganik tadi. Dari organik ini juga menimbulkan bau sehingga mencemar udara. Lalu sampah yang tidak terkelola juga bisa mencemari air. Dan juga kalau sampahnya dibuang sembarangan, misalkan ke selokan, ya ujung-ujungnya bisa jadi banjir ya, karena selokannya tersumbat gitu. Nah, ini masalah dalam pengelolaan persampahan. Ada beberapa hal yang mendasar gitu. Di sini dikelompokkan di 4 poin. Kenapa masalah ini sampah ini nggak selesai masalahnya? Pertama ialah penduduk kita terus bertambah. Karena setiap manusia itu pasti mempunyai sisa ya dari kegiatannya. Nah, dengan pertambah penduduk artinya ya, sampah yang sekarang pun belum tertangani dengan baik, gitu ya, yang jumlahnya sekarang, tapi jumlahnya terus bertambah gitu. Yang ada aja belum terselesaikan, tapi lama-kelamaan atau secara periodik jumlahnya terus bertambah seiring dengan pertambah penduduk. Yang kedua ialah keberagaman tingkat sosial budaya penduduk. Artinya masalah budaya juga memberikan efek kepada sampah itu terbentuk gitu. Bagaimana gaya hidup, lalu bagaimana sebuah bisa termasuk dalam event-event budaya yang ada. Semakin banyak event budaya, mana tahu ada budaya itu yang
apa namanya itu yang boros gitu ya, yang kita juga nggak bisa apa namanya menyalahi itu, tapi bagaimana hal tersebut menjadi eh, sebuah budaya, tapi kita bisa juga menanggulangi efek dari masalah tadi gitu. Lalu berikutnya ialah dari sisi infrastruktur. Infrastruktur artinya baik peralatan, baik tempat, lalu yang tidak apa ya, tidak berkembang gitu, tidak ada perbaruannya. Mungkin dari kecil kalian lihat tong sampah dekat rumah kalian, sampai sekarang kayak gitu juga, atau minimal tidak dia hilang gitu, yang dulu ada sekarang nggak ada. Jadi kan harusnya kan bertambah banyak gitu, sehingga ada peningkatan infrastruktur dan lain-lain. Gitu. Itu yang tidak apa namanya tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan gitu. Lalu yang keempat ialah partisipasi masyarakat. Jadi ketika sebuah upaya misalkan membuang sampah tepat waktu gitu, bukan memilah sampah ya, membuang sampah misalkan sebuah kota A gitu merencanakan untuk pengangkutan sampah di jam 7 gitu, berarti si masyarakat harus membuang sampah sebelum jam 7. Nah, hal-hal tersebut kan kadang di lapangan itu tidak berjalan dengan baik. Artinya partisipasi masyarakat sebagai yang masyarakat yang dilayani pemerintah pun tidak bisa mendukung program itu. Itu salah satu ya. Masih banyak lagi hal lain yang kurang terorganisir juga dan kurang terarah seperti itu. Lalu kalau kita lihat isu SDGs, Sustainable Development Goals, itu sampah itu masuk ke isu yang ke-12 ya. Responsible consumption and production. Jadi bertanggung jawab terhadap apa yang dikonsumsi dan apa yang diproduksi seperti itu. Di mana targetnya itu pada tahun 2030 ada pengurangan jumlah sampah yang bersifat prevention atau preventif, di mana kita mengurangi terbentuknya, sedangkan reduction, pengurangan, recycling, dan reuse. Mungkin kalian harus pahami apa makna preventif, reduksi, recycling, dan reuse gitu. Kira-kira ada yang coba memberikan pendapat apa beda preventif dengan reduction, prevention dan reduction. Ayo coba siapa yang mau ini memberikan buah pikirannya. Izin Pak. Nah, silakan. Kalau menurut saya prevention itu kan mencegah ya Pak, dari artinya Pak. Jadi mencegah hal-hal yang bisa menghasilkan sampah gitu Pak. Kalau misalkan reduction itu kita mengurangi gitu penggunaannya Pak. Gitu menurut saya. Oke, bisa kasih contoh kasus? Kapan itu disebut dengan preventif gitu ya? Kapan disebut dengan reduksi gitu ya? Secara ini benar, bisa memberikan contoh kasus. Mungkin ada yang bisa bantu temannya? Ini ada 79 orang. Izin Pak, Silakan, siapa nih? Romian Walau Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya contoh kasusnya untuk preventif itu Pak, kayak kita mencegah nih kan Pak. Kita bisa menggunakan mungkin tas kain untuk berbelanja gitu Pak. Mengurangi produksi sampah plastik gitu kan Pak. Kalau misalnya redaksi gitu kan Pak, dia kayak mungkin dia pengobatan gitu Pak, kayak penanggulangan gitu. Kalau contoh kasusnya kayak penggunaan barang-barang yang udah jadi sampah gitu, pengolahannya kembali gitu Pak, daur ulang, agar tidak menimbulkan, misalnya kayak tidak menambah sampah, tapi kayak untuk mengalihfungsikan sampah itu Pak, agar berguna. Begitu menurut saya Pak.
Oke, ada yang menanggapi pernyataan Romian? Apakah ada benar atau belum? Izin menambahi Pak, Ya, silakan. menambahi yang dikatakan teman saya tadi, di mana menurut saya contoh dari prevention yaitu seperti membuat aturan, seperti ada hukum atau ajakan pada masyarakat, larangan seperti jangan membuang sampah sembarangan, hemat memakai sampah plastik, kira-kira begitu Pak. Dan kalau reduction itu lebih ke arah pengurangan, yaitu di mana kita mengurangi penggunaan membuang sampah, lalu ada juga di mana kita akan memanfaatkan sampah-sampah agar tidak menjadi sampah, artinya dapat digunakan kembali dan tidak menjadi sampah. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Oke, saya mendengar satu orang lagi. Kira-kira siapa yang mau menanggapi? Ada satu orang lagi? Lila Yuwalita ada? Izin Pak, kalau pendapat saya sama dengan teman-teman sebelumnya Pak. Masa punya ini nggak ada ini? Apa samanya? Gimana samanya? Saya rasa nggak sama itu. Coba jelasin. Izin Pak, menurut saya prevensi itu yang untuk mencegah sampah itu Pak, sedangkan reduksi itu Kasusnya gimana? Kasusnya? Kasus. kurang lebih sama kayak yang disampaikan Romian Pak. Kalau mencegah itu seperti yang disampaikan Romian, berbelanja menggunakan plastik dari kain gitu Pak. Karena biasanya kalau kita belanja di supermarket itu kita kan dapat plastik dari supermarket itu Pak. Jadi cara mencegahnya kita bisa bawa tote bag sendiri dari rumah begitu Pak. Yang pengurangan atau reduksi? Kalau reduksi itu memanfaatkan sampah yang ada gitu Pak, didaur ulang lagi agar sampah tersebut bisa digunakan kembali Pak. Kalau dari saya seperti itu Pak. Ada yang lain? Kayaknya ada yang Izin, menanggapi? Izin, Ya, Pak. siapa itu? Pak. Kalau menurut saya Pak, kalau yang tadi dikatakan adalah kalau penggunaan tas itu lebih ke reduksi Pak, mengurangi jumlah sampah. Tapi kalau untuk prevensi itu, contohnya itu menurut saya itu seperti yang tadi Pak bilang, kayak penggunaan HP gitu Pak. Kalau selagi masih bisa kita gunakan HP-nya, ya kenapa harus beli yang baru gitu Pak, daripada menambahkan sampah. Oke, baik, saya tanggapi lah ya. Jadi coba bedakan antara preventif, reduksi, recycling, dan reuse. Tadi dari beberapa hal ada yang menggabungkan antara reuse itu berulang, pemakaian ulang gitu. Ada yang saya tanya reduksi tapi penjelasannya reuse gitu ya. Jadi ini hal yang berbeda ya. Kalau ke aplikasi langsung ke kasus gitu ya. Kalau makna mungkin kita tahu. Kalau preventif ya kita mencegah, reduksi mengurangi, recycling berulang ya, terus menggunakan kembali gitu ya. Lalu juga secara aplikatif gimana gitu, jangan sama ratakan gitu ya. Nah kalau preventif tadi ada hal yang contoh sudah sampaikan temannya, yaitu misalnya kita belanja ya, jadi HP juga sama belanja, kita tahu ketika belanja kita butuh kantong plastik nih gitu ya. Berarti ya kita ada sesuatu yang kita mau cegah, mengurangi atau tidak memakai kantong plastik, artinya kita bawa kantong dari rumah gitu ya. Berarti tindakan kita itu bisa mencegah penggunaan kantong plastik. Lalu bagaimana reduksi? Reduksi ialah kita memakai kantong plastik tapi dengan jumlah yang tidak berlebihan gitu ya. Jadi reduksi itu artinya penghematan, bukan tidak ada sama sekali. Beda dengan preventif. Preventif itu 0 kalau kita sebut angka ya. Reduksi itu bisa 1, 2. Artinya kalau
kita belanja gitu ya, kita belanja dapat kantong plastik 1 gitu ya. Belanja di mana misalkan di pasar tradisional gitu kan, kantong plastik 1. Lalu kita pergi ke kedai sebelah, kasih lagi kantong. Nah, bagaimana cara reduksinya? Ketika kita dikasih kantong yang kedua, kantong pertama kita belum penuh nih gitu ya. Berarti kita bisa ambil isinya, kita kembalikan lagi kantong yang mereka kasih, artinya harusnya kita terima 2 kantong, kita tetap pakai kantong pertama tadi gitu, kantong plastik pertama tadi. Artinya kita masih gunakan kantong plastik tetapi dengan jumlah yang terbatas. Lalu bagaimana dengan recycling? Recycling ialah contoh tetap plastik itu yang sudah terpakai tadi diproses, bisa dihancurkan, lalu proses kimia lainnya, yang awalnya plastik bisa jadi menjadi pot bunga gitu ya, menjadi produk baru, itu namanya recycling. Ya, kalau reuse contohnya apa? Misalkan botol plastik dia fungsinya awalnya dia untuk menampung air, untuk minum gitu ya, untuk tempat minum. Nah, ketika reuse bagaimana? Ketika dia jadi sampah, botol plastik tadi kita alih fungsikan menjadi tempat bunga, gitu. Itu reuse. Artinya apa? Reuse itu secara fisik dia tidak berubah, tetapi secara fungsi dia berubah, gitu ya. Sedangkan recycling secara fisik dan fungsi dia berubah. Dia bisa menjadi hal yang baru, sebuah produk baru. Gitu ya. Clear ya? Ini nanti jangan sampai nanti pas ditanya, ada yang nanya apa beda preventif, reduksi, recycling, dan reuse. Ya, jangan dicampur adukkan 4 hal tadi. Ini tanya 3R apa? Ya, 3R berarti reuse, recycling, reuse gitu ya. Kalau preventif itu tambahan karena ini masuk ke SDGs. Jadi pas nanti kalau tahu kalian nak TL tanya ini apa sih makna 3R gitu, atau apa beda makna preventif, reduksi, recycling, reuse gitu ya. Kalian harus bisa jelaskan seperti itu. Oke, clear ya? Oke, selanjutnya kita mau lihat perspektif global terhadap sampah. Ini saya ambil dari buku ini, judulnya ini White Airways. Ini kalau mau baca bisa dilihat di sini. Edisi 2012 masih ya lumayan relevan lah untuk tahun-tahun sekarang. Walaupun nggak update ya 10 tahun yang lalu ya. Sekarang 2022. Nah, di buku tersebut menyebutkan bahwa dunia menghasilkan sekitar 0,74 kg sampah per kapita. Namun, dengan tingkat timbulan sampah nasional itu bervariasi dari 0,11 sampai 4,54. Ini rata-rata ya, rata-rata dunia ya, bukan. Nanti kita lihat mana negara berkembang, negara maju, kita bisa lihat nanti. Nah, kenapa ini bisa berubah? Itu berkorelasi terhadap tingkat pendapatan dan tingkat urbanisasi. Nah, berarti tingkat pendapatan itu kan berafiliasi terhadap tingkat konsumsi ya. Bagaimana orang bisa belanja? Artinya dia punya pendapatan cukup untuk bisa berbelanja gitu ya. Itu kan konsep dasar seperti itu. Lalu tingkat urbanisasi ialah perpindahan dari desa ke kota. Ya, karena di kota itu lebih banyak kegiatan, artinya akan lebih banyak aktivitas dan akan berakibat pada jumlah sampah yang bertambah gitu. Jadi ini korelasinya. Nah, tahun 2016 ini karena bukunya 2012 ya, mereka memastikan 2016 itu ada 2,01 miliar ton. Dan 2050 itu di sekitar 3,4 miliar ton. Nah, ini kita lihat sebarannya. Ada warna hijau ini di 0 sampai 0,49 di per kapita ya. Nah, kita lihat di Asia dan Afrika itu cenderung dinilai sampai 0,1 kg per orang gitu ya. Sedangkan kalau di negara-negara Eropa, negara maju lah, kalau ini kan bisa disebut negara berkembang dan negara ketiga lah gitu kan, ekonomi ketiga lah. Jadi lihat negara maju Amerika Latin di sini sebagian gitu, Eropa di warna kuning ya, dengan jumlah jumlah pendapatannya banyak, juga sampah yang dihasilkan juga banyak ya.
Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat per regionalnya, ini paling 23% itu di East Asia, karena region ini terlihat jumlah penduduk, walaupun secara kapita dia kecil, ini, secara per kapita dia kecil, ya, misalkan ambil 1 kilogram lah, tetapi jumlah penduduk dia banyak ya. Kalau China itu berapa jumlah penduduknya? 1 miliar ya. Kita 210 juta lah. Kalau India berapa gitu ya. Jadi secara penduduk dia banyak, namun secara kapita dia kecil gitu. Itu artinya. Sedangkan di Eropa gitu, Amerika, pengalinya yang banyak gitu ya. Pengali apa namanya, timbulan sampahnya gitu. Sehingga komposisinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat apa namanya itu pengelompokan negara yang low income gitu, middle income, upper income, high income, kita bisa lihat jumlah sampahnya itu apa namanya itu sejalan ya. Semakin tinggi pendapatan sebuah negara itu, ya jumlah sampahnya kan juga semakin banyak di sini. Jadi kalau kita kembali ke slide yang ini sebuah kesimpulannya. Nah, ini rinciannya yang mendukung semua tadi. Jadi kesimpulannya satu depan lah seperti itu. Ini yang menjelaskan bukti-buktinya apa ini ya. Ini kasus-kasusnya. Nah, mereka juga menyebutkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan untuk negara-negara di depan rendah itu diperkirakan meningkat 3 kali lipat ya tahun 2050 gitu. Dan juga ini 2050 negara-negara yang paling cepat itu South Asia, Middle East gitu, Middle East, North Afrika, bagian utaranya itu diperkirakan bisa triple atau double dari angka yang ada. Ini hubungan antara jumlah timbulan sampah terhadap GDP, Gross Domestic Product. Kita lihat negara high income di sini posisinya, di sini jumlah sampah yang dihasilkan per kapita, gitu, kilogram kapita per hari, kilogram per orang per hari. Jadi berbanding lurus ya, semakin banyak pendapatan sebuah negara atau orang itu, jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Nah, ini sebaran kalau berdasarkan negara gitu. Kalau ini kan kelompok-kelompok negara high income. Kalau ini posisi sebuah negara terkait dengan nilai urbanisasinya. Di sini urbanisasi, di sini jumlah penduduknya. Jadi semakin tinggi urbanisasi, kita lihat secara kalau kita plot ke garis di sini, ini kan meningkat nih, walaupun tidak terlalu tidak terlalu signifikan ininya. Tapi kalau kita bikinkan garis itu seperti ini ya, seperti ini nih. Artinya berbanding lurus ya terhadap urbanisasi. Nah, ini proyeksi timbulan penduduk dari buku tersebut. 2016, 2030, 2050. Nah, ini metodologi untuk menentukan proyeksi. Jadi di buku tersebut juga menjelaskan bagaimana mereka memproyeksikan sebuah dari jumlah penduduk dan lain-lain, dan GDP juga terhadap jumlah sampah yang dihasilkan. Jadi kalau nanti kalian diminta memproyeksikan berapa sampah sebuah negara, bisa gunakan pendekatan ini. Lalu kita masuk ke komposisi. Tadi saya sebutkan ada timbulan dan komposisi. Kira-kira ada yang paham apa itu timbulan dan apa itu komposisi? Ada yang bisa jelaskan? Jangan nanti kita
berdiskusi dengan istilah yang masih baru bagi kalian. Tapi menurut saya ini bukan hal yang baru. Kalau Anda berada di semester berapa dan sekarang 4 ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu timbulan dan apa itu komposisi? Izin Pak. Ya, silakan. Gitu. Dan yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai timbulan, Pak. Kalau menurut saya itu timbulan itu kayak banyaknya sampah yang dihasilkan gitu, Pak, dalam satu hari gitu. Jadi dia berdasarkan volume sampah yang mungkin kayak rata-ratanya dihasilkan oleh pun itu kepala keluarga ataupun itu masyarakat dalam satu wilayah gitu, Pak. Kalau komposisi? Kalau komposisi mungkin dia kayak, kalau menurut saya Kak, kalau komposisi itu Pak, kayak jenis sampahnya mungkin Pak. Mungkin dia sampah padat gitu Pak, atau sampah cair, atau sampah plastik dan sejenisnya Pak. Oke, itu dari Romian. Ada lagi yang ingin menanggapi pernyataan temannya? Apakah yang atau yang lain saya sama? Lita Ruth Purba. Gimana Lita? Ada Lita? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke, mana Lita tadi? Lita. Lita ada? Izin Pak, jaringan Lita kurang stabil Pak. Oke, siapa yang mau menanggapi pernyataannya Romian barusan? Apakah ada benar atau belum? Izin Pak, Ya, yang perempuan dulu, nanti yang cowok ya. Silakan. mungkin kalau dari saya sependapat sama apa yang disampaikan sama Romian tadi Pak. Kalau seperti yang dikatakan Romian, kalau timbulan sampah itu gimana? Dia banyaknya sampah yang dihasilkan dari masyarakat itu per satuan hari gitu Pak. Dan sedangkan untuk komposisi sampah seperti yang dibilang sama Romian tadi, gimana komponen dari si sampah itu Pak? Misalnya dia kayak karakteristiknya, misalnya dia kayak sisa-sisa plastik atau mungkin sisa-sisa makanan gitu mungkin Pak. Oke. Yang terakhir, yang cowok tadi siapa yang menanggapi? Izin Pak Adli Pak. Oke, silakan Adli. Izin Pak, kalau menurut saya pun hampir sama juga Pak. Jadi mana timbulan sampah itu kan Pak, timbulan sampah itu berasal dari timbul dari masyarakat Pak, dalam satuan volume maupun berat per kapita per hari. Sedangkan untuk komposisi sampahnya Pak, itu komponen fisik sampahnya Pak, seperti sisa-sisa makanan, kertas, karton, logam besi, non besi, dan sebagainya Pak. Oke, tadi ada hal yang benar dan yang salah. Tadi yang paling nggak tepat itu tadi Romian yang menjelaskan bahwa komposisi itu nggak salah dia sebutkan ada padat gitu ya. Jadi itu hal yang tidak tepat ya. Jadi kita kembali ke timbulan itu secara konsepnya ialah jumlah sampah yang dihasilkan gitu ya, atau dalam bahasa Inggrisnya waste generation gitu. Timbulan. Jadi satuannya itu bisa kilogram, bisa volume, atau bisa berat gitu, atau volume pernya itu kalau misalkan orang berarti per orang. Ada juga kalau misalkan nanti objeknya itu pasar gitu,
luasan gitu. Atau kalau rumah sakit biasanya per kamar per tempat tidur gitu ya, atau hotel per tempat tidur. Jadi persatuan dari persatuan hari atau satu waktu seperti itu. Itu untuk timbulan ya. Lalu untuk komposisi ialah kita ingin melihat bukan dari sifat fisiknya ya, tapi melihat apa aja sih yang ada gitu, kelompok-kelompok apa saja yang ada, makanya disebut komposisi. Jadi komposisi itu biasanya secara global itu bisa dibagi misalkan dua organik dan anorganik. Tapi nanti yang bagian anorganiknya biasanya dipilah lagi gitu. Contohnya ini, kalau kita lihat komposisi di sini. Di sini sudah termasuk organik dan organik gitu. Tapi kalau ketika bicara komposisi persampahan dalam sebuah sampah, ada yang disebut dengan masuk kepada sampah makanan atau sampah dedaunan gitu ya. Ada yang masuk komposisi kaca, ada metal, ada kertas, dan lain-lain. Jadi melihat dari bentuk kemiripan dari sebuah benda gitu ya, sebuah sampah tadi. Bentuknya kalau plastik berarti kan hampir satu kelompok gitu, paper juga, kertas juga satu kelompok terbentuknya gitu, itu dengan metal dan lain-lain. Nah untuk mungkin lebih detailnya, kebetulan kalian kan juga nanti mengambil mata kuliah laboratorium lingkungan ya, salah ya. Jadi nanti akan coba praktikum bagaimana cara mengambil sampel timbulan, dan juga bagaimana cara menghitung komposisi. Ya, kalau timbulan tadi satuannya bisa berat atau volume, sedangkan komposisi ini satuannya ialah persen. Nah, lalu peruntukannya buat apa? Nah, mungkin nanti kita bahas kenapa sih kita menghitung timbulan gitu ya. Kenapa sih kita perlu tahu komposisi? Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kita lihat di sini, bahas komposisi dulu. Kalau kita lihat dari komposisi sampah secara global artinya yang secara dunia tadi, yang paling banyak tetap masuk ke kategori sampah makanan dan sampah pekarangan. Jadi food and grain ini masuk ke sampah pekarangan ya, sampah. Dan organik itu biasanya masuk ke kelompok ini. Jadi sampah dari alam itu masuk ke kelompok ini biasanya. Lalu berikutnya yang paling banyak kedua itu di 17% itu paper dan cardboard, kertas dan kardus ya, masuk kategori ini. Sekitar 17%, ada 12% itu ke plastik. Jadi kalau secara global plastik pun nggak banyak-banyak amat gitu. Ya. Tetapi kenapa bisa jadi masalah? Siapa yang bisa jelasin? Kalau kita lihat di sini, plastik secara global itu komposisinya cuma 12% ya. Tetapi kenapa sampah plastik bisa menjadi masalah? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Izin, Pak. Ya, silakan. Saya Muhammad Gimnasi. Menurut saya kenapa sampah plastik walaupun sedikit tapi bisa jadi masalah karena sampah plastik itu yang sulit terurai, Pak. Beda dengan makanan atau sampah-sampah lain, Pak. Ya, itu jawabannya. Artinya kalau di sini sampah makanan kebanyakan mengandung organik, ya memang organik ya, kebanyakan bisa 90% lah, walaupun nanti ada beberapa hal yang tidak bisa terurai, artinya dia bisa terurai sendiri oleh alam gitu, walaupun dibuang sembarangan atau kutip gitu bisa terurai. Lalu kalau untuk kertas dan cardboard juga bisa hancur ya, walaupun di sini 17%, tapi kalau di alam juga bisa hancur sendiri. Beda dengan plastik yang butuh waktu lama untuk bisa terurai. Makanya hal ini bisa menjadi masalah karena penanganannya ini yang butuh keseriusan ya. Nah, di sini kita lihat di gambar sebelahnya itu komposisi dikelompokkan ya, ada high income, middle income, dan lower middle income dan low income. Kita lihat di sini secara komposisi sampah makanannya bersama nih, nggak terlalu banyak bergeser. Tapi bisa lihat di sini yang paling bergeser itu adalah sampah plastik dan sampah kertas ya.
Di sedangkan kalau yang ini, yang hijau ini order ini enggak, hal yang tidak masuk dalam berapa nih, 4 atau 6 komponen ini yang masuk kelompok order. Nah, saya lihat sini ada pergeseran antara sampah plastik dan sampah kertas. Ya, negara berpendapatan tinggi itu cenderung menggunakan kertas lebih banyak timbang plastik ya. Jadi dia pergeseran. Kalau kalian sering nonton film-film Eropa gitu ya atau Amerika, ketika belanja kan yang dikasih itu bukan kantong plastik ya, tapi sebuah tempat dari kertas gitu. Ya, seperti itu wadahnya ya. Jadi dia menjadi kertas itu lebih banyak. Jadi dia sudah coba menggantikan packagingnya itu dengan kertas gitu. Beda halnya dengan lower middle income, di mana komposisi sampah kertas dan plastiknya hampir sama. Nah, ini kalau kita lihat presentasi pelayanan sampah, pengumpulan sampah ya. Di negara berpendapatan tinggi, ya area tercover itu bisa lebih 90% gitu. Sedangkan untuk area yang negara berpendapatan rendah, ya masih 30%. Gitu. Kalau kita lihat pembagiannya dari berbagai regional gitu, ada Amerika, Eropa, dan lain. Amerika itu mempunyai tingkat pelayanan sampah hampir 100% di sini klaimnya. Artinya apa? Misalkan nih, kalau Medan punya penduduk 1 juta, artinya kalau 100% berarti 1 juta penduduk Medan itu dilayani pengumpulannya oleh kota gitu ya. Seperti itu. Artinya masyarakat itu tidak ada membuang sampah lagi ke badan air atau membakar dan lain. Artinya semua sampah yang dihasilkan masyarakat itu dikelola oleh satu pihak. Seperti itu artinya. Lalu ini pengelompokan bagaimana metode pembuangan atau disposal ini ya, pembuangan lah, disebut pembuangan. Walaupun di sini ada beberapa teknologi pembuangan ya, pemusnahan lah, pemusnahan. Ada yang open dumping, ada yang composting, ada anaerobic digestion, ada landfill, recycling, dan insinerasi. Secara umum ini hal atau yang praktis ditemukan di pengolahan sampah di dunia. Ada yang namanya itu disebut dengan open dump, atau open dumping. Ada yang composting, ada yang landfilling, ada yang recycling, ada yang incineration atau insinerasi. Kira-kira kita banyaknya yang mana nih? Kalau di sini ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kira-kira di Indonesia itu masuk yang mana ya? Kebanyakan. Bagaimana metode pemusnahan sampah di kita? Izin, Pak. Ya, silakan. Saya menurut saya metode yang masih banyak Pegang suaranya ya, terus saya nggak dengar. Kurang dekat dengan mic kayaknya. Izin Pak, apakah sudah terdengar jelas Pak? Sudah. Menurut saya Pak, metode yang banyak digunakan di Indonesia itu metode open dumping Pak. Karena banyak sampah atau yang dibawa ke TPA itu masih dalam bentuk timbunan yang dibiarkan menimbun begitu saja Pak. Sebenarnya sih saya sudah kurang sependapat ya kalau open dumping ini disebut metode. Ya, kalau metode itu kan kita ada sesuatu yang kita lakukan gitu. Sedangkan open dumping ini kita hanya membawa sampah itu ke TPA, habis itu dibiarkan. Artinya pendamping itu kan pembuangan terbuka ya, tidak ada aktivitas apapun gitu untuk melakukan itu. Nah, kebanyakan praktisnya ya ini karena untuk masuk ke misalkan ke composting, masuk ke landfilling ini ada 2 metode, kita bisa ketemu metode, ada disebut dengan sanitary landfill, ada disebut dengan control landfill. Untuk detailnya nanti kita bahas belakangan. Tapi kenapa tidak saya sependapat dengan metode?
Ya itu tadi, karena pendamping ini tidak ada hal yang bisa dilakukan gitu. Nah, Indonesia sebenarnya secara desain, jadi kan kalau kita membuat TPA itu ya TPA baru lah ya, itu sudah didesain sanitary landfill gitu. Tetapi karena keterbatasan bisa sumber daya itu manusia atau dana, pola penanganannya tidak sanitary landfill, sudah ya pendamping, karena pas masuk biarkan saja, tapi fasilitas itu ada gitu, tinggal difungsikan. Tapi untuk upaya untuk memfungsikan itu tidak ada gitu. Itu yang jadi masalah kebanyakan gitu. Nah, kalau kita tahu, kalau kalian bisa buka undang-undang persampahan tadi 2008 tadi, sebutkan bahwa tidak boleh lagi TPA yang sifatnya pendamping gitu ya. Nah, kita lihat di sini negara berkembang itu biasanya kan posisinya di ini ya, upper middle income gitu ya. Sebelum masuk negara berkembang kan bisa high income. Ya kebanyakan infeeding dan juga setengahnya 30% itu pendamping gitu ya. Sedangkan yang negara-negara low income itu kebanyakan pendamping. Jadi karena itu tadi keterbatasan sumber daya untuk mengelola sampah tadi. Kita balik lagi ke slide yang ini. Bisa kita lihat negara low income itu secara pengumpulan sedikit ya, sedikit. Lalu sampahnya sudah sampai di TPA pun nggak diapa-apain gitu. Artinya secara dia tidak punya sumber daya yang cukup untuk bisa pertama mengumpulkan sampah di masyarakat, kan perlu sumber daya ya. Bisa itu pengangkutan, truk dan lain-lain. Pas nyampe di TPA pun ya dia tidak punya kurang cukup sumber daya juga, sehingga hal-hal ini bisa terjadi gitu. Ini mengelompokkan secara pendapatannya, secara ekonominya, ini pengelompokan secara regional. Nah ini kalau kita lihat regional Asia Pasifik ini. Kita lihat yang paling banyak itu menghasilkan sampah itu Singapura. Di sini paling sedikit itu Timor Leste. Indonesia, nah nih, ada nggak di sini? Kayak nggak ada nih, nggak masuk hitungan kayak Indonesia ini. Oh ada nih, ini di 0,88, 0,68 ya di sini posisinya. Ya di atas Myanmar, Filipina lah ya, Vietnam gitu. Malaysia di sini, Singapura di sini. Walaupun Singapura kecil, tapi jumlah sampah kan juga lumayan ini ya. Tapi secara regional, rata-rata regional hanya di sini di 0,56 ya. Sedangkan rata-rata global itu 0,74. Artinya kita masih di bawah rata-rata ya, rata-rata regional untuk Asia Pasifik. Ini kalau kita lihat komposisinya untuk regional Asia Timur, Asia Timur dan Pasifik itu ada 53% itu sampah makanan, dan juga sampah plastik dan sampah kertas ya. Sedangkan global tadi ada di sini ada pergeseran sedikit. Jadi di mana kita di regional di Asia Timur dan Pasifik ini lebih banyak ke sampah makanannya. Ini kita lihat aplikatifnya. Ini landfill di Cina. Nah, mungkin di Indonesia juga sama. Bersama lah. Sini kita juga ada seperti ini. Ini pola pengumpulan juga di Vietnam gitu ya, ada dibagi ya, ada warna hijau. Kayaknya ini sudah memilah antara sampah, mungkin sampah organik dengan sampah anorganik gitu ya. Organik masuk ke hijau, yang anorganik masuk ke kuning. Jadi walaupun satu gerobak tapi sudah dipilah. Lalu ini ya, ini collection rate ya, beberapa kota di
Asia dan Pasifik. Kita lihat di sini datanya Jepang, ada Mongolia, ada negara Jepang, Fiji, Jepang, Thailand, Indonesia, Jakarta. Di sini nilainya 80% ya pengumpulannya. Di sini waste disposal treatment, ini cara penanganan sampah di TPA-nya masih di sini landfilling ya, tapi tidak disebutkan landfilling seperti apa, apakah kontrol atau sanitari. Masih ada yang pendamping sekitar 18%. Oke, kalau mau lebih lanjut terkait hal yang tadi, bisa ke buku ini, diterbitkan oleh World Bank sepertinya. Jadi hal-hal teknis juga banyak dibahas di sana dan beberapa studi kasus di negara lain. Oke, ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke, kalau tadi itu regional, dari dunia regional. Sekarang kita masuk ke perspektif lokal atau tingkat Indonesianya seperti itu. Bagaimana pola atau sejauh mana pengelolaan sampah di negara kita. Nah, seperti tadi telah kita sampaikan bahwa kita sudah punya undang-undang tentang persampahan nomor 18 2008, lalu turunannya ada peraturan tentang pengolahan sampah rumah tangga peraturan pemerintah Indonesia ya tahun 2012 nomor 81, dan juga peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, recycle di bank sampah, dan juga peraturan Menteri PU di mana penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan. Ada juga kalau kita di Medan gitu punya juga peraturan daerah nomor 6 2015. Jadi yang 1 sampai 4 ini kita pakai secara nasional ya, tapi nanti turunannya itu ya masing-masing daerah juga punya peraturan turunan gitu. Ini salah satu contohnya saja. Mungkin kalau mau didetailkan ini bisa lebih banyak lagi. Nah, ini kita lihat bagaimana kondisi sampah di Indonesia. Kita diperkirakan punya 38,5 dengan peningkatan sampah per tahunnya itu 2,4%. Dan jumlah sampah nasional itu diperkirakan 200.000 ton hari. Ya. Kita punya targetnya awalnya 2014 20% ya, tapi tak tercapai ya. Habis itu dikoreksi lagi. Sekarang targetnya 2030 kalau nggak salah, pengurangan 30%. Sini juga sebutkan di undang-undang itu sudah sebutkan bahwa kewajiban TPA pendamping gitu ya. Tapi di 2008 sampai sekarang pun masih ada. Ya 2013 ini tidak tercapai, ya sekarang masih ada. Sehingga kan tidak sampai juga gitu. Lalu ada upaya extended producer responsibility pemerintah, itu sebuah produsen itu bertanggung jawab terhadap produk dihasilkannya. Artinya ada mekanisme bahwa misalkan kita belanja sebuah produk X misalkan, lalu ketika sampahnya itu si produsen X tadi ada semacam drop point atau drop box untuk menampung sampah sisa penggunaan produknya tadi. Itu yang maksudnya dengan product responsibility. Tapi kayaknya kurang efektif ya, tidak berjalan dengan baik. Nah, di sini
Pengangkutan itu ada sekitar 68%, ada yang 9% dikubur, itu di kuburnya mandiri gitu ya, mungkin di taman-taman sendiri gitu, ada yang dikompos, 5% dibakar. Dibakar ini beda dengan insinerasi ya. Nanti kita lihat apa beda insinerasi dengan pembakaran biasa. Lalu yang tidak terkelola 7%. Nah, secara komposisi kita punya 60% itu sisa makanan organik ya, sisa makanan dan tumbuhan atau sampah dari karangan juga. Lalu 7% itu masuk ada logam, karet, kertas kita di 9%, plastik di 14%. Jadi kita masih dominan, kalau kita bandingkan kertas dan plastik itu masih dominan ke plastik gitu. Nah, secara sumber jumlah rumah tangga mencapai 48%, dari pasar itu 24%, sedangkan fasilitas publik itu 9%. Jadi bisa kita bayangkan di sini sampah rumah tangga itu kalau kita sampling sebuah kota dari domestiknya itu atau rumah tangga itu misalkan ada 1.000 ton gitu, berarti sebuah kota itu diperkirakan 2.000 ton. Karena kita baru sampling domestik, tapi untuk yang lainnya kan ada sekitar sisa itu 58 atau 52% ya, setengahnya gitu. Ini presentase pemilah sampah di Indonesia. Dari data BPS menyebutkan 11% itu memilah dan memanfaatkan sebagian, 13% memilah dan dibuang kembali, sedangkan 76% itu tidak memilah. Ya. Data BPS. Ini kalau tadi nilainya 200.000 ton, ini 175.000 ton. Mungkin ini di bawah ini ya, di bawah proyeksi. Disebutkan bahwa penduduk Jakarta dapat membangun candi Borobudur per hari kalau sampahnya dibiarkan gitu ya. Ini kondisi gambaran kita, di mana sampah itu ditemukan, gampang ditemukan gitu ya, dimanapun gitu. Ini juga hal-hal yang gampang ditemukan, dan juga kalau kita TPA juga sering kita temukan hal seperti ini, walaupun ini tidak boleh ya. Kita tahu kalau TPA itu bisa dibuang apa saja, sedangkan ini binatang yang kita konsumsi gitu, secara umum dikonsumsi manusia, tapi dia makannya di TPA. Artinya kan kalau belajar biologi kan ada apa di sini transfer ininya ya, artinya habis itu makan manusia kan itu nggak baik gitu. Nah ini kolam lindi, bahasa Indonesia lindi, kalau bahasa Inggrisnya licit. Mungkin nanti bisa lebih lanjut apa itu dimaksud dengan lindi ya. Jadi apa istilah baru yang kalian harus pelajari. Kita masuk ke Sumatera Utara. Jadi ini tahun 2018 ya, bahwa Medan dijadikan kota terkotor gitu ya, versi KLHK 18. Jadi juga Medan juga ada, Bandar Lampung juga ada, Manado juga masuk kota terkotor. Nah ini gambar yang saya ambil dari Sungai Deli. Ya, kalau kalian punya waktu atau kesempatan jalan-jalan di pinggir Sungai Deli ya gampang temukan ini. Ini bukan berarti tidak terlayani oleh kota. Bisa jadi si masyarakat ini malas atau ada hal lain yang tidak mau sampahnya itu diberikan atau diambil oleh pemerintah kota, dan dia mereka lebih gampang membuangnya ke sungai gitu ya. Juga ini beberapa kegiatan dilakukan oleh Jepang, bagaimana cara mengembalikan Sungai Deli itu menjadi lebih baik ya, karena kemarin survei seperti ini harapannya
kegiatan ini ialah di mana sampah-sampah itu tidak dibuang ke sungai dan masyarakat sadar bahwa jangan membuang sampah ke sungai. Nah, ini potret TPA di Medan, TPA terjun. Ini kalau nggak salah bisa di play ini ya. Nah, saya bergerak ya kan. Ini kalau yang di Medan ya buang sampahnya dibuang sini nih. TPA terjun. Ini proyeksi sampah di Kota Medan. Saya coba proyeksikan. Saya kemarin itu kita punya data di 2017. Ini dari penduduk dulu. Penduduk kita di sini. Penduduk 2036 ya seperti ini. Nah, ini komposisi sampah di Medan. Jadi komposisi tadi itu, kalau tadi awal kan komposisi hanya ada kertas ya, ada plastik, dan juga ada organik masuk ke sampah makanan, sampah pekarangan. Tapi ini didetailkan lagi. Kalau sampah kertas itu kategori detailnya ada koran, ada majalah, ada koran, buku dan lain. Kalau plastik itu didetailkan lagi, misalkan plastik jenis PT, DPE, DTC dan lain-lain. Jadi secara kelompok hampir sama, tapi ini detail lagi. Nah, ini berapa data timbulan sampah di beberapa kecamatan di Medan. Ya, hampir sama ya. Di sini ada pengelompokan high income, middle income juga. Tapi di sini anehnya low income itu agak lebih banyak jumlah sampah yang dihasilkan ketimbang dengan yang high income. Ini komposisi sampah tadi. Nah, ini komposisi sampah juga di beberapa daerah. Ini di mana nih? Di daerah Gersang, Sipangan Bolon, ada lagi daerah di Merek gitu. Ada juga di daerah Balige ya, di dekat Danau Toba. Jumlah sampahnya ini. Lalu ini komposisi sampah di masing-masing tempat tadi. Ya, secara komposisi yang bersama antara di 3 daerah ini, wilayah ini, ada Balige, Merek, dan Girsang sama. Nah, di Balige itu punya daur ulang fasilitas daur ulang sampah, tapi itu diresmikan 2020. Tapi setahu saya ini nggak beroperasi. Atau kalau ada dari kalian yang bertempat tinggal dekat ini bisa kunjungi ini, nanti bisa share ke teman-temannya seperti apa, apakah masih beroperasi apa tidak. Di sini fasilitas semuanya lengkap ya. Dari klaim yang informasi yang didapatkan, kapasitasnya sekitar 1,5 ton per hari. Di sana ada fasilitas pengomposan, ada proses daur ulang, dan juga fasilitas mengubah plastik menjadi bahan bakar. Dimana dia skema seperti ini. Dari sampah masyarakat itu ditimbang, lalu dipilah. Kalau yang organiknya masuk ke pengomposan, yang plastiknya yang yang bisa di bank sampah kalau enggak yang enggak laku lagi masuk ke sistem piralisisnya menjadi bahan bakar gitu. Oke, saya kira untuk hari ini sekian dulu materinya. Atau ada yang mau diskusikan, silakan. Ke depan kita akan coba masuk ke lebih teknis lagi. Nah, ini kan gambaran umum dulu. Seperti apa dari perspektif global ke perspektif lokal ya. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan.
Oke, kalau tidak ada, saya rasa bisa kita cukupkan temuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi hari Kamis ya, Kamis pagi.